Shalom, selamat pagi. Di minggu terakhir bulan Mei ini kita boleh kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menghampiri kasih karunia Tuhan, untuk kembali mempersembahkan syukur sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, Tuhan yang telah memimpin kita hingga hari ini kita ada sebagaimana ada. Oleh karena itu mari siapkan hati kita, berikan yang terbaik dari ucapan syukur, pujian dan pengakuan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Adapun pertolongan kita datang hanya dari Allah pencipta langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangan dan terus memelihara dengan kesetiaannya. Kasih karunia, anugerah dan sejahtera Allah Bapa kita, sukacita dan sejahtera Tuhan kita Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai ibadah kita pagi ini dari awal hingga pada akhir. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih nama Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Walaupun kita sampai hari ini masih ibadah di rumah kita masing-masing, tapi saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan hadir di tempat kita. Bahwa kuasa Tuhan dapat memberikan kita sukacita, dapat memberikan kita kekuatan, karena Tuhan kita adalah sahabat terbaik kita. Mari kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Nama di atas segala nama.
sebelum kita menerima kebenaran dari firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita yang akan datang di hadirat Tuhan, mari sama-sama kita sujud di altar Tuhan. Ku tanya
Haleluya. Mari persembahkan syukur, persembahkan iman kita, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia akan meresponi kerinduan kita, Dia akan meresponi pengharapan kita yang terus menanti-nantikan Tuhan, yang terus mempercayai Dia dalam setiap perkara. Haleluya. Ketika Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu, sesuatu perkara besar terjadi. Engkau yang mengembalikan umat-Mu kepada rencana Tuhan. Engkau yang mengembalikan hati Bapa kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada Bapa. Engkau yang menyembuhkan mereka yang sakit. Engkau mentahirkan mereka yang ternoda oleh karena dosa. Engkau yang memberikan semangat baru dan pengharapan kepada mereka yang berputus asa. Kehadiran Tuhan menghalau segala kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran. Kehadiran Tuhan membangkitkan iman dan pengharapan, sehingga sukacita melimpah di tengah-tengah kami pagi ini. Ya Roh Kudus, sesungguhnya hati kami terbuka untuk firman Tuhan. Engkau leluasa menyelidiki hati dan setiap pikiran-pikiran kami, dan Engkau layak untuk memperbaharui, mentransformasi hidup umat-Mu, hidup gereja menjadi seperti yang Tuhan mau. Tidak ada perkara yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hidup kami terbuka. Baharui Tuhan, murnikan ya. Dan kami sebentar siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kalau pada minggu pagi ini kita boleh kembali memperingati hari Pentakosta, hari lahirnya gereja. Kita akan kembali mengenang pada peristiwa lahirnya gereja, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Mari saudara, kita akan membuka renungan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat sampai dengan 5. Kemudian pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Maka bertanyalah, saya ulang, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Renungan hari ini berjudul Jangan Tinggalkan Yerusalem. Saudara yang dikasih nama Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan memberikan sebuah perintah untuk mereka jangan meninggalkan Yerusalem sebelum mereka diperlengkapi dengan Roh Kudus. Tuhan tidak mengatakan kapan, hari apa, jam berapa Roh Kudus itu akan dicurahkan. Yang Tuhan minta hanyalah jangan meninggalkan Yerusalem, dan mereka diminta untuk menantikan janji Bapa.
Saudara, dari perintah ini atau ayat ini kita dapat belajar tentang Tuhan ingin melihat ketaatan ataupun kesetiaan kita dalam menanti-nantikan Tuhan, dalam mempercayai Tuhan. Saudara, mempercayai janji Tuhan dan taat menantikan janji itu digenapi bagi sebagian orang merupakan sebuah hal yang sangat sulit. Seperti kita menanti membuat Indomie yang hanya 5 menit, 7 menit sebetulnya sudah selesai. Tapi seringkali sebelum Indomie itu dingin atau sebelum Indomie itu hangat, dalam kondisi panas-panas kita sudah mencicipinya karena sudah tidak tahan rasanya. Itu baru dari makanan yang kita tahu bahwa ini tidak butuh waktu yang lama. Seringkali kita tidak sabar. Terlebih menanti janji Tuhan yang dikatakan tidak tahu kapan waktu itu akan digenapi. Tuhan hanya mengatakan, jangan tinggalkan Yerusalem, nantikan janji Bapa. Dan banyak hal tentu saja dalam kehidupan ini kita menanti kapan Tuhan Engkau memulihkan hidup kami. Kapan Tuhan Engkau mengembalikan situasi seperti sedia kala atau bahkan lebih baik. Seringkali kita mudah menjadi tidak sabar dan bahkan meragukan. Benarkah Tuhan akan memulihkan? Benarkah Tuhan akan mengembalikan atau membawa kehidupan kita menjadi lebih baik? Kalau kita setia, kalau kita taat, kalau kita sabar, benarkah Tuhan akan membela? Kalau realitasnya yang kita lihat, kita saksikan, mereka yang tidak menghormati Tuhan, nampaknya hidup mereka baik-baik saja. Sepertinya bahkan sukses. Saudara yang dikasih nama Tuhan, inilah yang menjadi persoalan manusia dan persoalan kita, menantikan janji Tuhan, tetap setia menanti-nantikan dan percaya. Itu merupakan sebuah kesulitan tersendiri bagi kita. Tapi belajar dari kitab Kisah Para Rasul, sejarah lahirnya Pentakosta, kita perlu berkomitmen untuk kita belajar taat. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk menunggu, menantikan waktu Tuhan, seharusnya kita taat. Seharusnya kita tetap percaya dan kita setia sampai tiba penggenapannya. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, sebetulnya Tuhan tidak punya masalah dengan waktu. Entah sekarang, nanti, besok, lusa, atau 1000 tahun lagi. Yang menjadi persoalan adalah Tuhan ingin agar kita belajar bertumbuh dalam iman, ketekunan, kesetiaan. Jika Tuhan tidak melatih kesabaran kita, atau Tuhan tidak fokus kepada pembentukan pribadi yang ada dalam diri setiap kita, setiap apa yang kita inginkan Tuhan akan beri. Setiap persoalan segera diatasi atau Tuhan berikan solusi. Bagaimana kira-kira apa jadinya dengan kita? Kita tentu menjadi orang-orang yang sangat tidak sabar. Namun puji nama Tuhan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan atau waktu untuk kita boleh belajar menanti-nantikan Tuhan. Bahkan di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa mendengar itu jauh lebih baik daripada korban bakaran.
Kita ingat peristiwa Saul ditolak oleh Tuhan. Bukan karena persembahan Saul sedikit, ibadah Saul sedikit, tidak. Tapi apa yang Saul lakukan bukan atas perintah Tuhan. Padahal Tuhan meminta agar menunggu Samuel datang. Karena adalah hak nabi, hak imam untuk memimpin ibadah. Tapi karena didesak oleh ketakutan akan musuh yang sudah mulai bersiap menyerang, Saul akhirnya harus melakukan ritual ibadah sebelum berperang. Padahal ritual ibadah itu tidak ada artinya tanpa kehadiran Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan. Tuhan lebih melihat dan menekankan apa yang ada di dalam, yaitu ketulusan, kesungguhan, ketaatan dan kesetiaan kita. Saudara yang dikasih nama Tuhan, Tuhan ingin agar para murid itu setelah mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan tidak ingin murid itu segera berpencar, berpisah satu dengan yang lain. Tuhan ingin agar mereka tetap tinggal di Yerusalem, di samping ingin diperlengkapi dengan Roh Kudus. Tuhan ingin agar murid-murid tetap hidup dalam kesatuan. Sebab Tuhan berkenan atas kesatuan. Di dalam kesatuan itulah Tuhan mencurahkan berkat-berkat. Memang ketika kita hidup lebih dari satu, 2 orang saja sudah ada 2 pendapat, bahkan 3. Apalagi 3 orang, 5 orang, 10 orang, 100 orang, 200 orang. Wah, banyak sekali kemungkinan terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan, sehingga menyebabkan perpecahan, perceraian. Oleh karena itu Tuhan ingin jangan tinggalkan Yerusalem, tetap tinggal dalam kesatuan satu dengan yang lain, dan di situ Tuhan akan mencurahkan kehadiran Tuhan dan berkat-berkat-Nya. Terlebih sekarang ini, inilah yang sesungguhnya terus menjadi cara iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Di samping meragukan janji Tuhan, ingin berontak menjadi serupa dengan Allah. Perpecahan, cara yang seringkali ampuh dipakai iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, menjatuhkan, menghentikan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, ketika kita kembali memperingati peristiwa kehadiran atau kelahiran gereja di Pentakosta, Pentakosta hadir di tengah-tengah umat yang bertekun, bersatu, sehati, menanti-nantikan janji Bapa. Di situ Tuhan mencurahkan Roh Kudus dengan limpah. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita tetap tinggal dalam kesatuan? Masihkah kita tetap tinggal dalam kesatuan hati untuk kita menanti-nantikan Tuhan? Tuhan yang adalah kepala gereja, Dia yang seharusnya memimpin, Tuhan yang seharusnya memberikan instruksi kepada gereja sebagai tubuhnya untuk berperan, untuk bertindak. Dan seharusnya gereja tidak bertindak sendiri-sendiri menurut pengertian dan keinginannya, tapi gereja harus bertindak sesuai dengan arahan kepala, yaitu Kristus. Arahan, kehendak Allah itu hanya kita dapat temukan ketika kita mau bersama-sama bersekutu, menanti-nantikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, Yerusalem adalah tempat bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Bait Allah atau Yerusalem adalah tempat yang dipilih oleh Tuhan
untuk bertemu atau menemui umatnya. Perintah untuk jangan tinggalkan Yerusalem adalah perintah untuk terus menjalin sebuah persekutuan dengan Tuhan. Kalau tadi Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kesatuan umat, maka Tuhan juga berkenan, Tuhan sangat merindukan agar umatnya tetap menjalin persekutuan dengan Tuhan. Dalam persekutuan itu kita akan menemukan arahan hati Bapa, kehendak Bapa. Yerusalem adalah kota raja, kota pemerintahan di mana damai sejahtera itu bermula dari pemerintahan Daud. Jangan tinggalkan Yerusalem adalah sebuah perintah panggilan untuk kita terus memiliki damai sejahtera. Sebab tanpa damai sejahtera, maka sesungguhnya kemanapun kita berada, dimanapun kita akan berada, sekalipun di tempat yang mewah, yang indah, itu tidak akan cukup memuaskan kita, tidak akan membuat kita dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian. Damai sejahtera ada di dalam batin, ada dalam hati kita karena tentu saja perkenanan Allah, karena kebenaran Allah, Roh Kudus yang menjadikan kebenaran Allah itu bergulung-gulung atau tersembul, keluar, mengalir dalam diri kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem. Karena Tuhan ingin agar jangan sampai gereja yang diutus untuk membawa kabar sukacita, gereja yang diutus untuk menjadi saksi Tuhan, dalam dirinya sendiri terlebih dahulu belum ada pemulihan, belum ada pemberesan, belum ada bukti yang nampak yang dialami bahwa hidup gereja, hidup pribadi anak Tuhan sudah mengalami berkat yang daripada Tuhan. Dan selanjutnya saudaraku, dikatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pada peristiwa Pentakosta, saat murid-murid berhimpun bersama, bersatu hati menantikan janji Bapa, tanpa diketahui hari apa, kapan Tuhan mencurahkan Roh Kudus, tapi karena ketekunan dan kesetiaan mereka menanti janji Tuhan, maka tiba-tiba bertiuplah angin dengan suara yang keras, memenuhi mereka yang saat itu sedang berkumpul bersama-sama berdoa. Mereka dipenuhi dengan lidah-lidah api, dan mereka akhirnya berbahasa, bahasa yang baru, bahasa roh. Itulah pertama kali baptisan Roh Kudus diberikan kepada gereja Tuhan, yang menandai lahirnya gereja, yang menandai penyertaan Allah Roh Kudus atas gereja dengan limpah, dengan memberikan karunia-karunia yang akan memampukan gereja menjadi saksi. Tanpa Roh Kudus, kita hanyalah manusia yang lemah. Sekalipun kita memiliki banyak kelebihan, sekalipun kita memiliki pengetahuan yang tinggi, sekalipun kita memiliki harta yang melimpah, tanpa Roh Kudus semuanya itu akan terbatas. Semuanya itu bukan menjadi solusi yang tepat. Tapi Roh Kudus yang Maha Tahu, yang mengerti situasi, yang mengerti persoalan, Roh Kudus yang memiliki kuasa, melebihi kuasa-kuasa apapun, Roh Kudus itulah yang akan memberikan kita kemenangan, kemampuan untuk menjalankan panggilan sebagai gereja yang bersaksi, panggilan sebagai anak-anak Tuhan yang menghidupi kebenaran. Karena Tuhan berjanji bahwa jalan hidup kita tidak akan mulus, tidak akan selalu mudah, tapi Tuhan berjanji akan menyertai, Tuhan berjanji akan memberi pertolongan, dan melalui Roh Kuduslah
penyertaan dan pertolongan Tuhan itu akan nyata. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, apapun yang saat ini sedang kita alami, bahkan mungkin pergumulan yang berat sekalipun, tidak ada alasan untuk kita menyerah. Udah, menyerah saja, mati saja. Tidak, sebab roh itu adalah roh yang memberi kehidupan. Roh Kudus itulah roh yang membangkitkan gairah, semangat, antusias dan pengharapan. Karena Roh Kudus itu tahu apa yang dikehendaki Bapa. Karena Roh Kudus itu juga tahu apa yang terbaik untuk setiap kita. Roh itu yang akan memampukan kita memiliki kehidupan yang tangguh dengan buah-buah roh yang membuat kita mampu cakap dalam segala keadaan atau segala tantangan kehidupan yang harus kita jalani. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, bertepatan dengan peringatan Pentakosta kehadiran gereja, hari ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan sangat merindukan, Tuhan sedang menanti ketaatan, kepercayaan gereja yang setia menanti-nantikan Tuhan, yang tidak bertindak menurut pikirannya, keinginannya sendiri, tapi yang selalu menanti arahan, menanti pimpinan daripada Bapa melalui Roh Kudus. Tuhan menghendaki agar kita terus hidup dalam kesatuan, karena dalam kesatuan itulah perkenanan dan berkat Tuhan akan dicurahkan. Sebesar apapun tantangan, dalam kesatuan kita akan menemukan pertolongan dan pembelaan Tuhan. Tuhan ingin agar kita jangan melangkah terlebih dahulu untuk kita melakukan banyak hal, banyak aksi, banyak kegiatan, sebelum kita dipenuhi dengan damai sejahtera, sebelum kita memiliki hubungan persekutuan dengan Bapa, Raja Damai yang tinggal di baitnya, tinggal di Yerusalem, tinggal di bait Allah, yaitu tubuh kita. Dan Roh Kudus yang adalah meterai dan sekaligus pribadi Allah yang selalu akan menyertai kita tanpa batas. Dia akan memberikan kuasa untuk memampukan kita menghadapi apapun. Gereja adalah satu-satunya yang dipilih Tuhan menjadi lembaga yang diberikan mandat, otoritas. Tuhan hadir di tengah-tengahnya, dan Tuhan yang akan memakai gereja untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang Yesus pernah lakukan. Karena gerejalah yang dipilih untuk dipakai oleh Tuhan. Karena itu saat ini mari jangan lihat siapa engkau sebagai pribadi yang lemah, yang mungkin tak berdaya, tak berpengertian, tak berpengharapan. Tapi lihatlah, engkau adalah gereja, tempat kehadiran Allah, pribadi Roh Kudus yang akan menyatakan kuasa, otoritas dan mujizatnya melalui kelemahan dan keterbatasanmu. Tapi karena engkau pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh setia dan taat, menanti-nantikan waktu Tuhan, menanti-nantikan arahan dan pimpinan Tuhan, maka sesungguhnya apa yang terjadi dengan jemaat Korintus, itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Dikatakan sesungguhnya pada waktu itu banyak di antara engkau tidak yang berhikmat, tidak banyak yang berkelimpahan, tidak banyak yang memiliki banyak harta. Bahkan Tuhan akan menyatakan sesungguhnya engkau akan dipakai oleh Allah. Orang-orang yang bodoh untuk dipakai untuk mempermalukan orang-orang berhikmat menurut dunia. Orang-orang yang lemah menurut ukuran dunia dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang kuat menurut ukuran dunia. Jika Tuhan Allah Roh Kudus mengurapi saudara, memampukan engkau mengambil bagian pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena janji Tuhan sebagaimana dikatakan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12. Sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku,
Ia akan melakukan perkara-perkara besar yang aku lakukan, bahkan lebih daripada itu. Karena Roh Kudus, pribadi Allah sendiri, tinggal dalam setiap kita. Mari kita sambut hari Pentakosta ini dengan antusias, dengan kembali kita tinggal dalam menantikan janji Tuhan itu digenapi dengan limpah atas hidup kita, yaitu agar kita mampu menjadi saksi, hidup kita terus boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan responi firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Saya undang kita semua bangkit berdiri, para musik kembali ke tempat. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kita jawaban untuk setiap pergumulan kita. Tuhan yang akan menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan. Kita nyanyikan pujian dengan iman kita. Aku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Yesus
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Engkau yang menjamin hidupku, Engkau yang memegang tanganku. Takkan jatuh tergeletak, takkan Kau biarkan ku berjalan sendiri. Engkau selalu ada, Kau memberikanku hikmat, Kau memberikanku kekuatan, Kau memberikanku sukacita. Ya Tuhan, ku bersyukur. Haleluya. Roh Kudus dicurahkan ke atas umatnya, atas gerejanya, untuk menyertai dengan tanda-tanda ajaib dan kuasa, untuk memberikan kesanggupan sehingga gereja mampu menjadi saksi Tuhan. Setiap kita boleh menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah bangsa-bangsa. Bahkan kita yang paling lemah di antara kita takkan dibiarkannya jatuh tergeletak, karena setiap kita dipanggil untuk rencana Tuhan, menjadi saksinya, untuk menyatakan kepada bangsa-bangsa bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, bahwa di dalam Dialah kemenangan, kehidupan yang sejati itu didapatkan. Roh Kudus yang akan menyertai kita dalam setiap aspek, dalam setiap langkah hidup kita, tidak akan membiarkan kita goyah dan kalah. Karena itu mari izinkan setiap kita dipegang oleh tangannya, tangan kanannya yang memberi kemenangan, yang akan menuntun setiap langkah kita, mengatasi setiap pergumulan hidup, mengatasi setiap masalah, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menaklukkan musuh, untuk menduduki tempat-tempat yang baru yang Tuhan janjikan. Inilah janji Tuhan ketika Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya supaya kita senantiasa hidup dalam kemenangan, hidup dalam pengharapan. Mari kita bersyukur. Haleluya. Hari ini bersama dengan seluruh umat Tuhan di dunia ini yang boleh memperingati akan peristiwa Pentakosta, Engkau mencurahkan Roh Kudus yang menyertai dan mendiami gereja Tuhan, sehingga gereja tidak lagi lemah, gereja tidak lagi takut, gereja tidak lagi kalah, namun setiap gereja Tuhan, setiap anak-anak Tuhan akan bangkit menjadi saksi Tuhan, akan boleh menyatakan kemuliaan kepada bangsa-bangsa melalui kehidupan yang diberkati, melalui kehidupan yang diubahkan, ditransformasi menjadi manusia-manusia baru, tempat kediaman Allah yang dipenuhi dengan kemuliaan dan berkat. Terima kasih Tuhan, dan kami terima kebenaran firman-Mu, kami terima janji-Mu, kami terima Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya
Bapak Ibu diberkati. Hari ini kita adalah gereja Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menyatakan kepada dunia bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus mengasihi mereka. Mari kita hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Kita selalu hidup dalam kuasa Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, kita bersyukur Tuhan telah memimpin perjalanan bangsa kita hingga saat ini. Tuhan telah melalukan setiap pergumulan dan persoalan atas gereja Tuhan, atas bangsa ini. Dan kita terus percaya bahwa hari depan yang penuh harapan itulah destiny kita, itulah takdir yang Tuhan tentukan untuk setiap kita. Oleh karena itu mari terus menantikan Tuhan dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, mari saudaraku yang dikasih nama Tuhan, kita sekali lagi datang kepada Tuhan dalam doa-doa syafaat. Rupanya di minggu ini tidak ada yang merayakan ulang tahun ya, jadi tidak ada doa ulang tahun. Karena itu kita langsung berdoa untuk bangsa dan negara kita. Saya undang sekali lagi saudara kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami bersyukur kalau kami boleh mengalami kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Lawatan-Mu atas kami begitu ajaib dan dahsyat. Kebenaran firman-Mu yang kembali menggugah, kembali membangkitkan iman, kembali membersihkan hidup kami, kembali menyatakan kehendak Bapa. Kini mampukan kami terus menghidupi firman, menjadi pelaku-pelaku firman. Engkaulah yang terus memegang tangan kami. Sungguh tanpa-Mu kami bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui setiap karya, melalui setiap kesaksian yang kami lakukan. Hari ini kami kembali berdoa untuk kehadiran gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dimanapun orang-orang percaya berada, di tengah-tengah perkotaan yang padat ataupun di tengah-tengah kesunyian kampung, kesunyian pedalaman, Engkau tetap sama, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang mendiami gereja Tuhan, sehingga gereja-Mu mampu menyatakan kemuliaan-Mu melalui setiap tantangan yang ada. Tuhan yang terus mengurapi hamba-hamba-Mu, gembala-gembala, penginjil-penginjil, misionaris, anak-anak Tuhan dimanapun mereka yang berada, mampu terus menyatakan kemuliaan melalui kesaksian hidup mereka. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan melalui mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya setiap perjuangan mereka tidak sia-sia, bahkan darah mereka yang tercurah, air mata mereka yang menetes, itu akan menyuburkan ladang misi, ladang jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kembali Tuhan Kau yang terus merestorasi, mentransformasi gereja Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun kami yang ketinggalan, tidak ada seorang pun kami yang menjadi lengah, lemah, terseret oleh dunia ini. Tapi kami terus selalu berjaga-jaga untuk menjadi saksi Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk bangsa kami. Terima kasih Engkau telah memberikan hikmah dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami dalam mengatasi pergumulan dan persoalan bangsa kami, secara khusus pandemi corona yang sudah berjalan beberapa saat lamanya ini, sehingga bangsa kami terus tetap berdiri, tetap kokoh, tetap terjalin dalam kesatuan. Dan kami percaya hari-hari depan ada dalam rancangan Tuhan, ada dalam kehendak Tuhan. Kami terus berdoa Engkau yang memberikan hikmat, semuanya boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi nama Tuhan. Dan setelah kita berbakti, mari kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang